Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Tabut Perjanjian. Tabut Perjanjian, Ark of Covenant, dianggap oleh beberapa pihak sebagai misteri terbesar dari semua harta yang tersembunyi. Sampai saat ini benda bersejarah sekaligus benda misterius ini tetap menjadi tujuan dari setiap arkeolog modern dalam petualangannya. Tabut Perjanjian ini berisi 10 perintah yang ditulis di atas lempengan batu oleh Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. 10 perintah Allah merupakan dasar perjanjian Allah dengan anak-anak Israel, yang terukir pada 2 loh batu yang mengandung titah Tuhan bagi Bani Israel. Menurut literatur Ibrani, tabut sendiri adalah sebuah peti yang dibuat oleh pengrajin dari Bezalel. Bentuknya terbuat dari kayu akasia dan dilapisi oleh emas. Memiliki panjang 1,5 meter, lebar 0,7 meter dan tinggi juga 0,7 meter. Bangsa Israel menurut kisah mereka selalu membawa tabut sepanjang mereka mengembara di padang gurun. Tabut ini mereka yakini memiliki kekuatan misterius terhadap musuh-musuh Israel. Menurut Alkitab, tembok-tembok Yerikho pun runtuh ketika orang-orang Yahudi berjalan berkeliling dengan lembaran yang ada dalam tabut perjanjian. Setelah kuil pertama dibangun, Raja Salomo menempatkan tabut perjanjian di bait Allah. Tabut perjanjian itu disimpan di ruang khusus dalam bait suci yang disebut Kodesh Kodashim. Tidak seorang pun diizinkan memasukinya kecuali imam-imam tinggi Yahudi. Mereka pun hanya diperbolehkan masuk sekali dalam setahun yakni dalam momen Yom Kippur, yakni hari yang dianggap paling suci dalam agama Yahudi. Perayaan ini jatuh pada tanggal 10 Tishri dalam kalender Yahudi. Namun dalam catatan sejarah, tahun 586 sebelum Masehi kerajaan Yehuda diserbu oleh Kekaisaran Babilonia di bawah Nebukadnezar, dan kuil pun dihancurkan termasuk di dalamnya tabut perjanjian. Hingga kini, beribu tahun pasca kejadian itu, Zionis Israel pun berusaha keras untuk mencari tabut perjanjian yang hilang. Konon menurut mereka, tabut tersebut dipercaya memiliki kekuatan gaib yang akan memberikan sentuhan sihir yang luar biasa kepada siapapun yang menguasainya. Mereka pun juga digerakkan oleh faktor teologis di mana mereka meyakini bahwa tabut adalah mukjizat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Yahudi. Sedangkan menurut kitab Injil, tabut merupakan sumber kekuatan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Kekuatan tersebut antara lain membakar semua duri, membunuh ular dan kalajengking, serta mengeringkan air sungai dan meluapkannya kembali. Kitab Yosua 3, 15, 17, 4, 10, dan 11, 18. Dapat menenangkan peperangan, Yosua 6, 1, 20. Memberi kemalangan kepada musuh yang menguasai tabut, digambarkan sebagai nenek moyang bangsa Palestina, Kitab Samuel 6, 5. Namun sebagai umat muslim tentunya kita memiliki patokan sendiri dalam menjelaskan tabut. Kitab Injil yang sudah diselewengkan oleh kaum Yahudi tidak bisa lagi dijadikan sandaran dalam menjelaskan mengenai tabut ini. Penjelasan Injil sudah penuh dengan nuansa paganistik yang dipengaruhi oleh akar Kabbalah. Oleh karenanya sebagai umat Nabi Muhammad SAW sudah seharusnya kita berlepas diri dari anggapan bahwa tabut memiliki kekuatan mistis bagi orang yang menemukannya, karena sejatinya kekuatan itu hanyalah milik Allah. Dalam Al-Quran, penjelasan mengenai tabut terangkum dalam surah Al-Baqarah ayat 248, dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman. Kisah Al-Baqarah ayat 248 hanyalah satu buah epik dari rangkaian cerita perperangan Bani Israel. Kisah ini bercerita tentang pasukan Talut yang melawan Jalut di mana pada akhirnya Daud memenangkan duel melawan Jalut. Menurut At-Tobari makna dari bunyi ayat sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu adalah tanda-tanda Talut akan menjadi raja. Sesungguhnya Allah telah mengutus seorang raja kepada kalian walaupun bukan dari keturunan raja adalah dikembalikannya tabut yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu. Ia adalah tabut yang selalu dibawa oleh Bani Israel saat bertemu dengan musuh, bergerak bersamanya sehingga musuh tidak mampu menghadapi mereka dan tidak bisa mengalahkan mereka.
Namun kemudian mereka mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berselisih dengan para nabi mereka, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan tabut itu dari tangan mereka, kemudian dikembalikan lagi dan dirampas lagi pada waktu yang lain dan tidak dikembalikan lagi, bahkan tidak akan sekali-kali dikembalikan kepada mereka selama-lamanya. Namun dalam versi lainnya, tabut sendiri konon sudah dihancurkan oleh Nabi Musa sesaat ia turun dari Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Tuhan bersamaan dengan loh batu. Kaum Bani Israel yang sedianya berjanji untuk beribadah kepada Allah kembali berbuat kufur dengan menyembah patung sapi emas saat ditinggal Nabi Musa ke Gunung Sinai. Kekesalan Nabi Musa membuatnya membanting dan menghancurkan tabut bersamaan dengan loh batu. Tapi lagi-lagi ini masih menjadi perdebatan, ada yang mengatakan Nabi Musa hanya menghancurkan loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan tidak beserta dengan tabut. Tapi yang jelas kisah ini terekam dengan baik di dalam Al-Quran, sebagai pelajaran bagi kita semua. Dan, ingatlah, ketika kami berjanji kepada Musa, memberikan Taurat, sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu, sembahan, sepeninggalnya dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu, agar kamu bersyukur. Dan, ingatlah, ketika kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Al-Baqarah, ayat 51-53. Dalam melihat tabut yang diyakini masih ada dan terus dicari oleh Yahudi, kita bisa menganalisa 3 hal di balik itu semua. Pertama, teologi kebencian. Keberadaan tabut di Masjid Al-Quds adalah rekayasa mereka untuk menguasai Yerusalem. Dengan meyakini bahwa tabut tersimpan dalam fondasi Al-Quds, mereka bergerak mencari tabut hingga mengeruk fondasi dasar masjid yang pernah menjadi kiblat umat muslim ini. Kehancuran Masjid Al-Quds akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka yang memang menaruh kebencian kepada kaum muslimin. Selanjutnya, faktor kedua adalah motivasi paganistik Kabbalah yang mempercayai kesaktian tabut. Mereka yang menemukan tabut dipercaya akan mengalami transferisasi kekuatan mistik ke dalam tubuh dan jiwa mereka. Ketiga, faktor teologis politis. Selama ini kaum Zionis masih menganggap bahwa tabut adalah karunia atau mukjizat yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Mereka meyakini apabila tabut itu berhasil ditemukan maka keagungan dan kejayaan mereka akan kembali dan dapat menguasai dunia lagi. Namun, sekalipun tabut masih ada dan Yahudi berhasil menemukannya, dengan akal sehat saja kita bisa mencerna, mana mungkin Allah memberikan rahmat dan mukjizat kepada bangsa yang terus membunuh nabi-nabinya dan ingkar terhadap ajarannya. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Quran Surat Al-Ma'idah, 82. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Quran Surat Al-Baqarah, 65. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.